si John sudah siap. Ayo kita mulai. Pembersih kaca aktif. Pembersih kaca mati. Pembersih kaca aktif. Pembersih kaca mati. Pembersih kaca aktif. Pembersih kaca mati. Hei, April, ayo lihat aku. Bagus sekali rambut merah. Teruskan kerja kerasmu. Lucu sekali, Jones. Berhenti bermain-main dan bantu aku. Apapun kulakukan untukmu, Moncherry. Harusnya Moncherry. Aku bisa membantumu, April. Aha, letakkan pembersih debumu di situ. Oh, Mikey, baru saja kubersihkan. Ya, aku baru saja akan mengepel lantai dengannya. Oh, kawan-kawan, lihat ini. Pintu jebakan. Aku saja tidak tahu kalau kita punya ruangan bawah tanah. Menurutmu ada apa di bawah sana? Badut jahat, badut jahat. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Siapa yang masuk duluan? Tidak mau. Kapal Grey. Roti bakarnya matang. Kurasa agak terlalu matang, Doni. Jus jeruk akan disajikan. Doni, sudah kubilang telurnya diaduk. Astaga, tempat ini jadi kacau. Ya, biasanya Mikey yang membuat sarapan. Kemana dia? Mikey! Mikey, bangun! Aku merasa kacau. Mungkin seharusnya tidak aku makan pizza cappuccino jalapeno itu semalam. Hah? Benar saja, aku seorang mutan. Dia baru sadar sekarang ya? Teman-teman, lihat aku. Aku penuh dengan jerawat kura-kura. Bicara soal jerawat cangkang, kau tampak seperti chimichanga hijau. Jangan khawatir, Mikey. Itu hanya bagian dari menjadi remaja. Kau pernah punya jerawat? Apa? Tidak. Tunggu teman-teman, aku rasa ini sangat serius. Baiklah, Mikey. Kabar baiknya adalah jerawat ini tidak akan pernah bisa membunuhmu. Dan yang paling penting lagi, tidak akan mengganggumu membuatkan kami sarapan. Itu melegakan. Tapi kabar buruknya, jerawat itu akan menyebar di seluruh tubuhmu. Menyebar, dan menyebar, dan menyebar, dan menyebar. Lalu akan hilang dalam beberapa jam, kan? Tidak. Kemudian seluruh tubuhmu akan berubah menjadi sebuah jerawat raksasa yang sangat besar sekali. Jerawat! 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 Keren!
Mikey membawa pizzanya sendiri, wajahnya sendiri. Baiklah, sudahlah. Ayo duduklah. Duduk. Aku tertawa keras. Rafael, jangan menertawakan penampilan seseorang. Lagi pula, bagaimana kalau kau ditertawakan orang? Kau benar, Tuan Splinter. Maafkan aku, Mikey. Usir saja aku dari sini, Sensei. Aku tidak bisa jadi ninja jika aku tampak seperti manisan berjamur. Kenapa tidak? Tidak kubiarkan penampilanku mempengaruhiku. Ya, karena orang tua tidak pernah peduli pada penampilan mereka atau bau mereka. Putraku, ada sesuatu yang ingin kau katakan pada kami? Apa? Tidak, sama sekali tidak. Sungguh, aku tidak melakukan apapun. Baiklah. Aku mengaku. Aku memercikan sedikit cairan mutagen ke wajahku. Apa? Kau serius? Kenapa? Untuk menjadi lebih baik, lebih keren, paham? Kalian selalu memperlakukan aku seperti orang aneh. Lalu aku temukan botol ini di labnya Doni. Labelnya mengatakan cairan ini bisa membuatmu sangat keren. Salah. Tulisannya adalah kau harus menyimpannya di tempat yang sangat dingin. Itu maksudnya suhu ruangan. Dan botol ini cairan mutagen yang sudah ditolak, Mikey. Ini sangat berbahaya. Seharusnya kau membuat botol ini lebih jelas. Itu juga masih belum jelas. Oh tidak. Katakan padaku apa maksudmu, oh tidak. Maksudku adalah buruk. Menurut hasil tes darah ini, cairan mutagen di tubuhmu itu tidak stabil, Mikey. Waktumu hanya 3 jam sampai... Sampai apa? Apa yang akan terjadi padanya? Dalam istilah ilmiahnya, akan meledak. Aku akan meledak. Seperti jerawat yang besar. Tidak. Tapi karena aku sudah tahu apa penyebabnya, aku rasa aku bisa membuat serum dari sampel yang tersisa. Ya. Aku menyayangimu, kawan. Cukup sudah, jangan seperti ini. Kalau begitu segeralah membuatnya. Pemimpin mereka hebat dan tidak waras. Yang kumaksud adalah dia itu hebat dan agak tidak waras. Selain itu, dia punya anak buah. Dan itu bukan pertarungan adil. Apa maksudmu pertarungan yang adil? Ya, sebuah pertarungan yang adil. Kau tahu di mana kedua pihak bisa menang? Jadi, pertarungan yang adil adalah pertarungan di mana kau bisa kalah. Iya, tapi apa yang kumaksud... Kau tidak ingin memastikan kemenanganmu. Tidak, aku cuma ingin... Au! Hei! Apa itu adil? Tidak! Apa aku menang? Aku mengerti maksud Sensei. Carilah kemenangan, bukan keadilan. Hai, Sensei. Wow, ini keren. Oh, aku berharap aku dan Chris Bradford berteman. Mikey, kau sudah punya teman manusia. Aku. April, kau tidak dihitung. Kami menyelamatkan hidupmu. Kau pasti menyukai kami. Sayang sekali, tidak ada tempat buat orang aneh untuk berteman. Tunggu, ada internet. Doni, bisa pinjam laptopmu? Iya, pasti. Tunggu sebentar. Lihat ini situs di mana aku bisa berteman dengan siapapun secara online. Keren. Oh, Chris Bradford ada di sini. Dia akan menjadi teman pertamaku. Mikey, orang tidak selalu merespon secepat. Tapi kadang iya. Tidak mungkin. Chris Bradford sudah menerima pertemananku. Aku punya teman. Terima kasih, April. Kau mau kemana? Ngobrol dengan temanku, Chris Bradford. Dia itu orang terkenal. Dia mungkin punya ribuan teman. Coba tebak siapa yang ada di urutan 5286. Kau? Daniel Ramirez. Dan aku tepat sesudahnya. Sampai nanti. Ya, ini pasti menarik. Haruskah kita mengejarnya? Biarkan dia belajar.
Ada apa? Hei, aku diserang oleh Chris Bradford. Ini keren. Oh. Itu teman terbaikku di seluruh dunia. Michelangelo, Mikey, Big M. Bagaimana kabarmu, sobat? Aku luar biasa, Chris. Chrissy B. Aku harus pikirkan nama panggilanmu. Oh, Red Brad. Kau tahu, aku hanya berpikir bagaimana kita bisa menjadi teman dekat. Tapi aku hanya tahu sedikit tentang dirimu. Menurutmu kita teman dekat? Tentu saja. Sekarang ceritakan semua tentangmu. Nah, dari mana kau harus mulai? Oh, aku menamai 6 jariku. Oh, cukup, Mena. Oh, Ada Stubby dan Joy Nail. oh, itu sangat menarik. Tapi aku berpikir lebih tentang keterampilan ninjutsumu. Kau pasti punya sensei yang luar biasa. Oh, dia yang terbaik. Sekarang temuilah kembar 3 bau. Oh, oke. Siapa yang lapar? Aku ingin pizza. Apakah kau suka pizza? Ya, tentu. Wow, kita punya begitu banyak kesamaan. Bukankah ini hebat? Langit biru, pizza, 2 orang ngobrol bersama. Ya, bagus. Karena kita sudah begitu dekat, mungkin kau bisa cerita tentang saudaramu. Mereka orang yang baik. Tapi kadang-kadang aku pikir mereka tidak menghormatiku. Aku tidak bisa membayangkannya. Keren. Lihat ke tanah itu. Tampaknya sudah tua. Ya, itu lebih dari 400 tahun. Tapi kembali ke senseimu. Dengar, Red Brad, aku akan senang memberitahumu. Tapi ada beberapa hal yang rahasianya aku harus jaga. Tapi kita teman. Dan teman berbagi rahasia, bukan? Apakah maksudmu kau akan menunjukkan rahasiamu? Naga kematian? Begini saja, sebagai tanda kepercayaan dan persahabatan, aku akan mengajarkanmu naga kematian. Hebat! Kalian berdua lebih karatan dari bangkai Titanic. Tidak, kita adalah... Kita tidak sedang di kota lagi. Kalian harus membiasakan diri dengan lingkungan ini. Tidak ada gedung, tidak ada kereta bawah tanah. Tapi banyak pohon di sini. Iya, aku tahu. Jadi, bagaimana menurutmu? Perburuan kura-kura. Perburuan kura-kura. Perburuan Perburuan kura-kura. kura-kura. Kau akan ikut membantu, Leo? Iya, aku... Maaf, sepertinya kondisiku belum terlalu baik. Nikmati perburuan kalian, teman-teman. Kawan, Apa maksudmu dengan perburuan kura-kura? Kalian akan masuk ke dalam hutan. Kuberikan kalian waktu 5 menit lebih awal. Lalu, aku akan memburu kalian. Jika kalian bisa kutemukan dalam 1 jam, maka kalian harus membersihkan kandang ayam. Aku tidak mau. jangan kandang ayam, kawan. Baunya seperti fosil keju. Ada laba-laba yang sangat besar. Mereka bisa memainkan musik banjo. Kami tidak mau membersihkan kandang ayam. Maka bergeraklah. Bagaimana cara kita bersembunyi di hutan? Tidak ada pintu di sini. Kita bisa memanjat pohon. Itu tempat pertama yang akan dicarinya. Apa kita bisa menggali lubang? Apa kura-kura menggali lubang di alam liar? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah ke alam liar sebelumnya. Apa kau pernah? Apakah jersey termasuk? Suara apa itu? Pasti itu Rap menakut-nakuti kita. Benar kan? Kita harus bersembunyi sekarang juga. Oh, kita harus membersihkan kandang ayamnya. Rap akan menemukan kita di sini dalam waktu 5 detik. Kurasa tidak. Kenapa tidak? Hai. Apa itu? Sejenis manusia kera? Itu terlihat seperti makhluk mistis. Bigfoot.
Dia terlalu besar. Lari! Ayolah, kenapa tidak bersembunyi? Bigfoot! Ya, kalau kalian pikir bisa melarikan diri dari tugas membersihkan kandang ayam. Sepertinya kita akan berlatih sungguhan. Boya kasar! Bigfoot punya banyak keahlian. Hei, apa kau... Hentikan! Kawan-kawan, dia terluka. Aku tidak bisa bernapas. Aku rasa dia tidak bermaksud menyerang kita. Dia hanya takut. Dia bisa bicara. Lihat kepala yang berbentuk anak panah itu. Mungkin ini Paranthropus robustus, bangsa kera yang sudah lama punah. Aku tidak bisa bernapas. Oke, tenanglah. Tenanglah. Aku bisa mengobati lukamu kalau kau mengizinkan. Tenanglah. Aku cuma ingin membantumu saja. Lukanya tidak parah, tapi aku ingin membawamu pulang ke rumah agar kami bisa mengobati lukamu. Apa kau mau? Siapapun, tolong aku. Tidak bisa. Kita tidak bisa membawa pulang manusia kera. Tentu saja bisa. Maeki? Makhluk hutan yang terluka, bawa dia pulang. 2 lawan 1, Raf. Maaf. Hai, namaku Doni, ini Raf, dan ini Maeki. Aku? Oke, namamu Aku. Tentu saja kau punya nama. Kau kan Bigfoot. Tidak, jangan, tidak. Cincin ajaibku tidak bisa menyelamatkan aku. Aku kecewa kepada dewiku. Tenanglah, Mikey. Demimu baik-baik saja. Sementara... tiba-tiba pestamu dikacaukan oleh sesosok makhluk penjahat. Monster kera! Hah? Kalian harus dapat 2 atau lebih supaya tidak tergigit olehnya. 20. 1. Sangat fatal, Bung. Monster kera menggigit. Rafael keluar. 11 poin aman. 11. Sini. Akan kugunakan pedang ajaibku +3 untuk membuktikannya. Jelaskan apa ini? Ini permainan mes dan mutan. Kita menemukannya di gudang atas. Permainan? Bukankah seharusnya kalian mencari mutagen? Tapi Sensei, kita kan baru saja mengalahkan pasukan Krang dan juga Shredder. Bagaimana kalau kita sekarang istirahat sehari saja? Aku tidak mengerti kenapa kalian memainkan permainan fantasi ini, padahal hidup kalian sudah sangat hebat. Giliranku, ternyata dewi kalian ingin menyerang monster juga ya. Oh iya, cincin ini sangat menakjubkan. Ada yang tidak beres di sini. Bagus sekali hewan-hewanku tersayang. Bermainlah dengan tenang. Sebentar lagi permainan sesungguhnya dimulai. Astaga, medan asteroid ini keras. Aku tidak bisa mengalahkannya. Siapa yang mau pizza? Harus makan pizza atau berhenti bermain? Makan pizza atau berhenti bermain? Makan pizza atau berhenti bermain? Ah!
Maaf kami tidak dapat petunjuk untuk menemukan ayahmu, April. Tidak apa, semua yang bisa kita pelajari dari Krang adalah kepingan puzzle lain untuk itu. Iya, tapi penelitian fisik, yang ini adalah puzzle yang membingungkan. Aku ingin tahu, April, bagaimana kau tahu monyet itu sebenarnya manusia? Entahlah, kadang aku mendapat perasaan aneh tentang beberapa hal. Perasaan? Menarik. Hei Dani, kenapa kau tidak makan? Apa? Aku tidak lapar. Ada sesuatu yang menggangguku. Falco mengatakan Roxwell bereksperimen pada monyet. Lalu? Menurut catatan ini, tidak pernah ada seekor monyet di labnya. Dia hanya menggunakan sampel DNA monyet. Kami masih tidak mengerti. Kalau dia tidak punya monyet, makhluk apa yang keluar dari kandang itu? Itu pasti Rockwell. Artinya Falco memasukkannya ke sana dan selama itu dia sudah berbohong. Hei, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa bertahan melawan Shionage dengan jungkir balik ke belakang. Kenapa tidak? Jungkir balik tepat di tempatnya. Pertahanan terbaik berguling di atas punggungku, lalu membantingku ke bawah dan memitingku. Kecuali tentu saja aku membalasnya dengan... Hei Bung, kau tidak bisa mengeluarkan api dari... Dr. Flip Einstein. Aku bahkan tidak tahu apa artinya itu. Sensei, apa yang kau lakukan kalau ada seseorang yang melemparmu dengan Shionage? Entahlah. Kau pasti sudah merencanakan respon untuk setiap serangan. Kalau kau terlalu memikirkan apa yang datang, kau tidak melihat apa itu. Kau harus masuk ke momen itu untuk bisa bertarung tanpa berpikir. Kenapa kau harus bertarung tanpa berpikir? Aku akan menunjukkannya. Bersiap untuk bertahan melawan Shionage. Itu bukan Shionage. Memang, tapi kau pikir itu Shionage. Nah, kau ingin bersiap melawan tendangan belakang berputar? Tidak, sudah cukup, sudah. Kau tahu apa yang harus kau lakukan tadi? Jungkir balik ke belakang. Terbanglah golek kuda terbang kadalku, karena Wizard sang penyihir wanita akan diselamatkan oleh Kronak sang barbarian. Krognak, aku sangat senang. Terimalah pukulan barbarku. Terimalah pukulan barbarku. Inilah yang kau butuhkan, kucing es krim. Sebuah pesta es krim, pizza, saatnya bergulat dengan pizza. Terimalah itu. Mikey, apa yang kau lakukan? Hei, kawan-kawan, ini tidak seperti yang terlihat. Aku sedang mempelajari teknik berkelahi barbar. Kau membuat rumah berantakan. Tidak. Ini ketiga kalinya kau buat rumah berantakan dalam seminggu. Bersihkan sekarang. Dan kau... tetap di situ. Rumah harus rapi saat kami kembali. Ninja apa itu? Kau hanya seorang pengacau. Aku selalu jadi biang masalah. Baiklah. Aku kan cuma bersenang-senang. Tapi aku tidak mau tinggal di tempat di mana aku tidak diinginkan. Kucing es krim, katakan pada yang lain kalau aku kabur. Aku akan berjalan ke New York jika perlu. Maafkan aku, kawan kecilku. April akan merawatmu. Akan kutunjukkan pada mereka, selalu memerintahku. Aku akan pergi ke tempat di mana aku dihargai.
Ini untuk ibu. Tenangkan diri ibu. Terima kasih. Aku masih gemetaran. Aku tahu ini sulit dipercaya. Kapal Krang sudah ada di sini sejak lama. Kakek buyutmu lah yang menemukannya. Dia membuat kesalahan dengan membangunkan Krang. Mereka membalasnya dengan melakukan eksperimen padanya dan seluruh keturunannya. Mereka tahu kami kunci untuk membuka mutagen mereka yang berharga. Kami adalah kelinci percobaan. Kelinci kan sangat lucu. Aku bilang jangan mengatakan hal yang tidak jelas. Setelah kau lahir, sangat jelas kalau kau sangat istimewa. Kami tahu hanya masalah waktu sampai Krang menemukanmu. Kami berhasil melarikan diri. Kirby melarikan diri bersamamu. Aku ditangkap kembali dan dibekukan. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah tahu apa yang terjadi pada ibu. Aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan. Ayah tidak mau memberitahuku. Sekarang kau sudah tahu. Dan sekarang kita tidak akan terpisahkan lagi. Di mana Kirby? Kirby? Oh, dia berubah jadi mutan berkepala Krang yang jahat. Apa kau harus bicara seperti Mikey? Kau bicara seperti Mikey. Dia hanya bercanda, Nyonya O'Neill. Kirby sedang berlibur di Puerto Rico. Dia tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Aku senang bisa bertemu dengan Aprilku lagi. Perasaanku saja, atau apakah ibunya April terlihat aneh? Hah, sembarangan saja kau bicara. Aku serius, kawan. Aku mempunyai firasat ninja. Aku tidak mempercayainya. Ayolah. Apa yang menyusahkanmu? Ini semua salahku, Sensei. Kau bertanggung jawab, iya. Iya. Bertanggung jawab karena menghancurkan mutagen. Bertanggung jawab karena menyelamatkan kota ini. Bertanggung jawab mengalahkan teknologi canggih. Hanya dengan kejeniusanmu, keberanianmu, dan tongkat. Terima kasih, Sensei. Mungkin kau benar. Memang benar. Aku rasa dengan latihan yang tepat, tidak ada yang lebih baik dari sebuah tongkat kayu. Tongkat kayu sinar laser yang meluncurkan sebuah misi. Seharusnya dia tidak seperti ini. Lari! April, sepertinya kau memiliki bakat. Sensitivitas yang berusaha aku bangun seumur hidupku. Jangan khawatir, kau pasti bisa. Sudah, tapi butuh waktu lama. Iya, tapi kau tidak perlu malu. Yang ingin aku katakan adalah bahwa aku ingin melatihmu untuk menjadi kunoichi, ninja wanita. Wow, itu sebuah kehormatan. Kalau aku melakukan ini, apa artinya aku boleh menendang bokong orang? Kami tidak menggunakan kemampuan kami seperti itu. Oh iya, aku juga. Tapi aku bisa begitu kan? Iya, tapi aku peringatkan, ini akan jadi hal tersulit yang pernah kau lakukan. Ini akan menguras mentalmu, fisik, dan spiritualmu. Ya, tidak lebih buruk dari SMA. Hai April, maukah malam ini kau keluar bersamaku? Oh, itu menyenangkan, Doni. Tapi tidak bisa. Aku akan berlatih dengan Splinter untuk menjadi kunoichi. Oh, kalau berlatih dengan Sensei... Ya, mungkin suatu saat nanti kita bisa berlatih bersama. Ya, boleh. Kalian lihat? Rencanaku mengagumkan. Raphael tidak hanya memberitahu Krang, tapi kau juga terekam oleh video. Sensei, dia orang pemarah yang menjijikan yang pernah ada. Kecuali untukmu. Kau harus mendengar apa yang dikatakan orang itu tentang kami. Sangat menghina. Kau pasti akan marah. Oh, aku tidak sadar kata-katanya sangat jahat. Tentu saja kau tidak punya pilihan selain membahayakan misimu.
Kena kau. Kalian ninja, bekerja dalam bayangan, secara rahasia. Ini menjadi sulit jika ada bukti dari keberadaan kalian dalam rekaman video. Dengar, kami tahu di mana orang itu tinggal. Yang harus kami lakukan menemukannya dan mengguncangnya sampai kasetnya keluar. Tidak ada kaset. Ponsel video menggunakan kartu memori. Kemarahan merusak diri sendiri. Wajar saja kalau kami marah. Rafael, berdiri. Seseorang dalam masalah. Hindari panah. Tidak masalah. Hajime. Yame. Lagi. Tapi kali ini Leonardo, Donatello, dan Michelangelo hinalah Rafael. Tunggu. Menghina dia? Ya, Dan dia tidak boleh melawan? benar. Aku senang sekali dengan rencana ini. Hajime. Kau bergerak seperti kerbau bengkak. Itu tidak benar. Dan kau selalu merengek, malangnya aku, tidak ada yang mengerti aku. Kau tidak mengerti aku. Dan kau tidak jaga punggungmu tetap lurus saat kau melakukan omote-kote giaku. Dan kau jelek. Dan bau. Tepat sasaran. Hentikan. Oh, kau bicara begitu tangguh, tapi di dalam kau hanya bayi pengecut. Siapa yang butuh botolnya? Dan minta popok yang ganti. Ada apa, Rap? Kau mau menangis? Aku tidak akan menangis. Aku berharap momen ini bertahan selamanya. Kau tahu? Lupakan ini. Ini konyol. Siapa bilang? Niniku Seishin adalah kemampuan untuk bertahan menghadapi penghinaan dengan kesabaran. Kau tidak bisa menjadi ninja sejati sampai kau menguasainya. Mengerti? Ya, Sensei. Dapatkan video itu kembali. Gunakan alasan, bukan kekerasan. Leo Satria. Donnie penyihir. Mikey peri pencuri. Terima kasih. Rap bangsa Viking. Seharusnya kau menggunakan sesuatu di lutut agar kelihatan sungguhan. Ayolah, Bung. Santai sajalah. Aku telah merancangnya, jadi kita bisa bermain di lorong. Siapapun yang berhasil menyelesaikan misi dan mengalahkan naga, dia yang menang. Itu boneka penjaga pohon. Kerja bagus, petualang. Penjaga berhasil dikalahkan. Oh iya. Begitulah aku melakukannya. Hei, aku menemukan sesuatu. Kalian akan menemukan diri sendiri di dalam kabut. Pecahkan teka-teki untuk menembus labirin. Itu bukan petunjuk yang aku tulis. Kabut. Ini seperti penjaga pohon karet bilang. Bau sekali. Kau habis makan asparagus lagi, Mikey. Wow, Leo, kau pandai sekali menyiapkan ini semua. Yang ini bukan aku yang menyiapkannya. Arena? Apa maksudmu ketika kau mengatakan kalau ini bukan kau yang menyiapkannya? Leo hanya merendah. Ini luar biasa. Semua nampak nyata. Apa itu? Apa-apaan itu? Lewat sini. Leo, aku sangat menghargai semua usahamu. Aku serius.
Dan semua rantai kapal ini juga sangat cantik sekali. Aku serius. Tapi apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Apa kita sungguh berada di abad pertengahan sekarang? Bung, aku tidak mau terjebak di abad pertengahan. Napoleon, kau sudah kembali? Dia selalu kembali, seperti masalah pencernaan. Kenapa kau tidak pergi jauh saja? Terserah kau saja, Jenghis. Attila, ini Mikey. Dia pejuang kedua terhebat dan dia jenius dan semacam itulah. Aku meragukannya kalau dia temanmu. Diamlah, Jenghis. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Ya, ampun. tenanglah, Bung. Apa begitu caranya bicara pada orang yang kau mohon agar jadi pemimpinmu? Hah? Apa itu yang dia katakan padamu? Dia sangat ceroboh, dia hampir merusak pohon keramat kami. Kami ingin dia dihukum, tapi dia malah kabur seperti anak kecil saja. Usir kura-kura itu dari sini. Itu Rasputin, sekodok gila. Kura-kura tidak dapat dipercaya. Buat apa punya tempurung selain untuk menyembunyikan sesuatu? Rahasia, kan? Tempurungnya adalah perisai untuk menghindari serangan. Dan lihat, dia memakai topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Identitasku adalah namaku Michael Angelo, si lucu. Umurku 15, suka pizza, es krim, anak kucing yang terbuat dari es krim, ninjutsu. Katakan padaku, Michelangelo, mengapa kau tidak punya rumah? Aku terpaksa harus tinggal di rumah pertanian di pinggir hutan bersama saudara-saudaraku dan beberapa manusia. Bersama manusia? Manusia? Iya, tapi aku tidak bisa kembali karena... Tentu saja kau tidak bisa kembali. Kau sudah bebas sekarang. Bebas dari kekejaman manusia. Tinggallah bersama kami, saudara mutanku. Ya, makan itu, Rasputin. Manusia lagi. Saudara-saudara kura-kuranya yang malang masih dalam genggaman jahat mereka. Apa kau tahu apa yang harus dilakukan, Jenghis? Ya, tentu saja, Tuan. Operasi pembebasan reptil. Pasukan kodok, lompat. Leo pikir itu siapa? Memangnya kenapa kalau aku marah? Aku masih petarung terbaik. Bahkan jika ada, kemarahan membuatku menjadi petarung yang lebih baik. Kau mengerti aku kan, Spike? Kunyalah daunnya jika kau mengerti. Ya, seperti itu. Aku juga memahamimu. Ini serius. Sensei harus mengetuk pintu lebih dulu. Raphael, aku akan bercerita. Sensei, aku sedang tidak ingin mendengar cerita. Spike, kunyah daunmu kalau kau ingin dengar cerita. Baiklah, saat aku masih muda, aku jatuh cinta. Oh, hei. Apa ini sudah larut malam? Duduk. Namanya adalah Tang Shen, dan aku bukan satu-satunya orang yang mencintainya. Ada orang lain yang bersaing denganku untuk menarik perhatiannya. Orokosaki. Shredder. Suatu hari dia menghinaku di depan Tang Shen. Dia mengejekku. Aku merasa tidak bisa membiarkan penghinaan begitu saja. Aku kehilangan kesabaran. Dan semakin lama persaingan kami berubah menjadi kebencian. Sampai Shredder mencari jalan lain. Dan aku kehilangan Tang Shen tercinta. Tapi itu bukan salahmu. Shredder telah menghinamu. Kau tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan? Aku bisa memilih untuk membiarkannya. Aku bisa memilih untuk mengabaikan kata-katanya. Seperti sungai di atas batu. Tapi kubiarkan dia membuatku marah. Akulah yang membuat kata-katanya menjadi senjata. Itulah pilihan yang aku buat.
Pilihan apa yang akan kau buat? Bagaimana keadaanmu, anakku? Sensei, aku telah menciptakan monster yang bisa melukai gadis yang aku sukai. Menurutmu bagaimana perasaanku? Mungkin aku tidak akan bisa melihat dia lagi. Keputusan April untuk menjauh adalah pilihannya. Biarkan dia dengan keinginannya sendiri. Ya, tapi bagaimana kalau dia tidak pernah kembali? Jangan kehilangan harapan, Donatello. Oh, Dr. Blade, kau menyelamatkanku dengan semua keberanian dan kecerdasanmu. Aku memujamu. Iya, selalu ada harapan. Dia tetap melamun. Dia memikirkan perempuan itu, Karai. Sensei Splinter adalah ayahnya. Bagaimana bisa dia tetap ingin bersama dengan Shredder? Kau masih punya harapan, Leo. Hidupnya penuh dengan kebohongan. Segalanya berubah seperti yang dia tahu. Kejujuran akan membebaskannya, tapi hanya memberikan waktu untuk menerima siapa dia sebenarnya. Benar. Dengarkan, Leo. Dia pasti akan kembali. Ya, secara pribadi aku tidak membencinya. Aku hanya tidak bisa percaya bahkan untuk semenit pun. Kau benar, Raf. Kau tidak harus percaya dengan siapapun. Kau harus berlatih lebih keras lagi, nak. Aku bersikap santai padamu sejak kau kehilangan sebelah mata dan ekormu. Kau pikir dirimu cerdas, kau konyol. Aku konyol? Sebelum kau berhadapan dengan para kura-kura itu dan kalah, tepatnya apa alasanmu untuk balas dendam? Untuk menghancurkan prajurit seperti mereka, kau jangan menyerang bagian tubuh mereka. Serang tepat di perasaan mereka. Tahu apa kucing tua sepertimu tentang perasaan? Kau pikir kenapa Shredder mengirimmu untuk menemaniku? Aku tahu kelemahan mereka. Aku tahu tempat mereka biasa pergi. Teman mereka, April O'Neil dan Casey Jones. Dasar cacing tanah. Mereka semua akan membayar atas apa yang mereka lakukan padaku. Halo? Siapa itu? Leonardo? Jangan teriak. Di mana mereka? Aku tidak tahu siapa yang kau maksudkan. Berbohong hanya akan menyusahkan dirimu. Leonardo, Raphael, Michelangelo, dan Donatello. Di mana mereka tinggal? Aku tidak tahu. Aku mohon. Tidak ada basa-basi untuk ini. Aku tidak kesini untuk berbahasa-basi. Teman-teman, berhenti. Ada apa, Mikey? Sepertinya kita melupakan sesuatu. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang tergantung oleh takdir dunia ini. Anggap saja seperti bayaran untuk lidahku. Krang? Tidak. Foot Clan? Bukan. Tikus Raja? Bukan. Tunggu. Aku ingat. Tas jinjingku. Tertinggal di tempat makan gyoza Tuan Murakami. Kita harus kembali ke sana. Takdir dunia. Apa yang terjadi? Tuan Murakami. Tuan Murakami, ini aku, Mikey. Kau tidak apa-apa? Mereka datang mencari kalian. Mereka ingin tahu di mana kalian tinggal. Aku tidak bisa menjawabnya. Mereka bertanya tentang teman kalian. Mereka memaksa. Ku katakan apa yang aku tahu. Bagaimana cirinya? Seorang perempuan. Dan pria besar. Tiger Claw telah kembali. Dan dia sedang menuju ke tempat April dan Casey. Kita harus beritahu April dan Casey. Kau tahu waktu cuma sedikit. Perempuan itu pastilah Karai, Leo. Aku beritahu kau. Jangan sekarang, Raf. April tidak menjawab teleponnya. Biasanya dia selalu menjawabnya. Kita akan ke sana. Aku dan Donnie akan ke tempat April, sedangkan kalian pergi ke tempat Casey di Ice Ring. Kenapa dia tidak menjawab teleponku? Filmnya sangat keren. Apalagi adegan si kapten memojokkan monsternya. Lalu suara tembakannya, taringnya, lalu
boom! Ledakannya sampai mencapai luar angkasa dan mereka jatuh dari bintang dan... Aku masih tidak mengerti kenapa kita berkencan harus seperti ini. Halo, aku di sini. Itu dia masalahnya. Siapa yang bilang kalau ini? Ada apa? Ada yang mengikuti kita. Apa? Baiklah, begini saja. Kita berpencar lalu ambil jalan masing-masing. Setuju? Setuju. Teman-teman, apa aku terlewatkan sesuatu? Oke, ini sangat hebat. Kenapa kau melawan orang dalam gerak lambat? Aku bisa bergerak lebih cepat kalau mengabaikan bentukku, seperti dirimu. Rasakan ini! Kompetisi adalah motivator hebat, tapi tidak saat itu membuat kalian berkelahi. Jadi sekarang, kalian berpasangan dua-dua. Baiklah, aku akan bersama Don. Kau akan bersama Rafael. Kalian harus fokus untuk saling bekerja sama, bukan untuk saling bersaing. Baik, jadi aku dan Rap melawan Mikey dan Donny. Bukankah itu sedikit tidak adil? Tunggu, apa yang ingin kau katakan? Bagaimana ya aku mengatakannya? Kami lebih baik dari kalian. Mungkin hanya dalam pertempuran? Itu maksudku. Oh, baik. Hajime! Yame! Kau benar, Sensei. Bekerja sama itu menyenangkan. Dengar teman-teman, Rap dan aku mungkin petarungnya lebih baik, tapi kalian masih bagian penting dari tim ini, mengerti? Sepenting kalian berdua? Sangat penting. Kita tidak boleh membandingkannya seperti apel dan jeruk. Ya, apel jauh lebih baik. Itulah kenyataannya. Jadi, kebenaran akhirnya terungkap. Kalian menganggap kami sebagai semacam tim B? Nama yang bagus, Dr. Nemenstein. Kami akan menyebut kalian tim B. Terima kasih. Maksudku, hey! Tidak perlu merasa malu. Lihat, mereka juga punya tim B. Kita perlu bantuan. Kalian yang berbaju kaos, kalian ikut kami. Rodriguez, pria yang satunya lagi, mereka hilang. Ya, itu sebabnya kita mengajak mereka. Terima kasih banyak. Intinya, mereka punya fungsi penting. April, ada apa? Kau baik-baik saja kan? Aku dirampok oleh naga ungu. Mereka mengambil teleponku. Jangan khawatir, kami akan menghajar mereka untukmu. Ya, kami akan menghajar mereka karena sudah berani mengganggumu. Teman-teman, itu hanya telepon. Aku bisa beli yang baru. Ayolah, apa gunanya menjadi ninja kalau tidak bisa membantu teman yang dirampok? April benar. Sebaiknya lupakan yang satu ini. Apa maksud Sensei? Kenapa tidak kita ambil teleponnya lagi? Konsekuensi pertempuran tidak bisa diperkirakan. Setiap pertarungan berpotensi mengganggu sarang lebah. Sebuah ponsel tidak sebanding dengan risiko ini. Risiko apa? Cuma naga ungu. Mikey dan Donnie bisa mengalahkan mereka. Hey! Jangan khawatir, Sensei. Kami akan hati-hati. Apa yang bisa kita lakukan? Semoga murid baruku bisa lebih patuh. Ya ampun, saat yang sangat buruk untuk kita semua. Apakah bahaya besar datang? Di mana? Robot pembunuh dari planet 7 datang dengan pemecah besi. Kapten Colstar, apa yang akan kita lakukan? Kuasai dirimu, kawan. Jangan khawatir, Squeakam. Kita ledakkan mereka dengan robot mecha super yang perkasa. Tim, kombinasi dalam mode kerja tim. Super Robot Mecha Pasukan 5 Tim 5 Omong kosong apa ini? Ini mengerikan. Sangat mengagumkan. Aku menemukan rekaman tua ini di tempat sampah. Rekaman? Lihat ini. Bung, ini buruk.
Dan kalian mengeluh tentang pahlawan luar angkasa? Bibi mereka bahkan tidak cocok dengan ucapan mereka. Aku tidak mau menonton acaranya. Mereka terlalu banyak, Kapten. Jadi dia adalah putri dari seluruh planet. Keren. Ya, dan dia juga menjadi pilot robot kaki kiri. Dia keren. Tapi para ilmuwanlah yang telah membuat robot itu. Kisah ini sangat menarik dan juga penuh dengan intrik. 4 bintang. Putri, aku ingin mengundangmu makan malam luar angkasa kalau kau bersedia. Apa? Aku berkencan dengan orang lemah sepertimu? Tidak mungkin. Doni, itu mirip sekali denganmu dan April, Tentu saja tidak. Aku tidak menjaga acara ini. Tidak masuk akal sama sekali. Aku akan pergi ke lab. Partinya aku bagi April. Aku kan sangat buruk. Aku makhluk aneh. Kita benar-benar makhluk yang sangat aneh. Maaf, Timothy. Tapi tidak masalah. April menyalahkan kami untuk mutasi ayahnya. Aku harus mencari penangkalnya. Retro Mutagen. Dan setelah itu, kau tidak perlu menjadi gumpalan cairan isi perut yang tidak berperasaan lagi. Sekarang, coba kita lihat. Membeku. Oh, hebat. Setumpuk lagi hilang. Aku bersumpah, walaupun itu hal yang terakhir aku lakukan, aku akan mencari obatnya. Dan membahagiakan hati April. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Aku di sini, aku di sana. Bisa di mana saja. Bagaimana kau menghentikan yang tidak bisa kau lihat? Seperti itu? Bagus sekali, Leo. Baiklah, Doni. Letakkan tongkatnya dan tidak ada yang terluka. Dulu kau mengatakan itu, Ralph. Kemudian kau memukulku. Ya, tapi lebih sedikit dari seharusnya. Ya, benar. Seharusnya aku jatuhkan tongkatnya. Seharusnya aku jatuhkan tongkatnya. Baiklah. Aku kalah. Onegai shimasu. Terserah apa katamu. Usaha yang bagus. Yame. Kalian semua bertanding dengan baik. Tapi aku yang terbaik. Ini tentang pengembangan diri, Rafael. Bukan tentang menang atau kalah. Aku tahu, Sensei. Tapi aku menang dan mereka kalah. Tapi yang paling penting adalah kita sudah berusaha. Bagus sekali semuanya. Perjalanan spiritual.
Ayo naik. Oh, tidak, turun. Pakai sinar mata. Ambil tenaga itu. Ayolah. Seharusnya pakai sinar mata tadi. Dia masih berada di luar sana. Rafael, tahukah yang kulakukan saat aku merindukan kekasihku di masa lalu? Tidak tahu. Aku fokus pada teman-teman yang ada di sekelilingku saat ini. Awas, dikit lagi. Iya, bagus. Terima kasih, Sensei. Hai, apa yang harus dilakukan untuk bisa menyaingimu, ha? Permainan selanjutnya terserah padamu, kawan. Aku tidak sedih soal Spike, Rafael. Lupakan itu. Kalian tidak terlalu buruk untuk jadi teman bergaul. Teman-teman, bersiaplah di tempat kalian. Yang benar saja. Tapi kali ini jangan melemparku. Aku makan keju terlalu banyak. Dan sekarang dia mengincar rekor dunia. Dia akan mencoba melompati 3 kura-kura mutan. Aku tidak percaya dia berhasil membujuk kita untuk ini. Boyakasa! Apa yang terjadi di sini? Sensei. Berapa kali kukatakan jangan bermain skateboard di dalam sarang? Belum pernah, Sensei. Harusnya tidak perlu kuberitahu. Kau benar, Sensei. Kami harusnya tahu itu, dan kami memang pantas dihukum. Jangan berat-berat. Dan menurutmu apa hukuman yang pantas? Iya, kami harus membersihkan kekacauan ini. Dan kemudian memikirkan apa yang sudah kami lakukan. Ya, kami itu memang terdengar salah. bagus. Jangan khawatir. Bagaimana kalau dihukum selama seminggu? Aku tidak yakin soal itu. Itu tidak perlu. Ya, Mungkin lain kali. Mungkin lain kali. Kalian dihukum 1 minggu. Kenapa? Ini musik polka. Hentikan. Terima kasih. Cukup, aku harus keluar dari sini. Kau mau kemana? Kita sedang dihukum. Aku tidak peduli, aku harus melakukan sesuatu atau aku bisa gila. Ayo kita main skateboard. Tempat main skateboard? Aku pasti ikut. Tapi Sensei bilang apa nanti? Aku tidak tahu karena mereka menyelinap pergi saat aku tidur. Sangat dewasa. Tapi aku pemimpin kalian. Dan sebagai pemimpin, aku bilang tidak boleh pergi. Ya, sebagai anak buahmu, kami tetap pergi. Ya, sebagai pemimpin kalian, aku akan ikut kalian untuk memimpin kalian menjauh dari hal-hal yang buruk. Ada apa? Dia kembali ke polka. Kita harus mencari musik yang lain. April. Leo? Ini harus bagus. Hei, aku harus bicara. Tidak bisa menunggu besok pagi. Aku bertemu seorang gadis. Ceritakan semuanya. Iya, dia sangat keren. Dia juga ahli seni bela diri. Dan dia anggota Foot Clan. Kau gila ya? April, dia berbeda dan... Anggota Foot Clan? Iya, tapi dia... Anggota Foot Clan? Dengar, aku tahu harusnya aku tidak menemui dia, tapi... Ya, kau benar. Kau tahu kenapa? Karena dia anggota Foot Clan. April, dia menyenangkan. Dan aku bosan selalu menjadi yang bertanggung jawab. Kapan aku bisa bersenang-senang? Jadi apa yang diinginkan darimu? Aku tidak tahu. Aku akan menemuinya nanti di Byerly Building. Ada sesuatu yang dia rencanakan. Iya, seperti mendorongmu dari Byerly Building. Ini perangkap, Leo. Aku kira tidak. Ada kebaikan dalam dirinya. Aku tahu itu. Aku bisa merasakannya. Semoga kau benar.
Ini agar tidak dehidrasi, membantu proses penyembuhannya. Rafael tetap berjaga di samping Leo, menunggunya sampai sadar. Michelangelo selalu konyol, tapi dia yang mengerjakan pekerjaan rumah. Mundurlah, ayam. Hanya itu yang aku punya. Tenang, tenang. Lihat saja apa yang dia lakukan. Donatello membuat sebuah lab di gudang, mencoba membuat obat mutagenik untuk menyembuhkan Leo. 1 tetesan terakhir, dan kurasa... Dan aku rasa aku akan berhasil. Dan aku, April O'Neil. Aku habiskan waktuku berlatih dengan para kura-kura dan menuliskannya di buku harianku. Aku merindukan New York, merindukan Sensei, dan juga ayahku. Semoga Leo cepat sembuh dan kami bisa pulang. Kalau masih ada rumah untuk kami kembali. Tapi hidup, seperti yang Sensei katakan, harus berlanjut. Baiklah, tolong diam semuanya. Acara kesukaanku akan dimulai. Wizard, Grah, Spus, mulai! Kami sudah mulai berkendara. Grah! Grognar, kekuatan sihirku beraksi. Aku merasakan ada bahaya. Ya ampun, manusia siput. Salam para pengembara. Kami manusia siput membawa pesan damai dan... Serang! Spook takut pada manusia siput yang menakutkan. Spook, Spook. Oh, jangan. Grognar akan menggunakan Sput sebagai umpan. Sekarang, Wizard, Grah, hancurkan! Kawan-kawan, kemarilah. Leo? Hai teman-teman. Leo, aku tidak apa-apa, kau sudah aku baik-baik sadar, saja. kawan? Au, itu sakit. Santai saja. Kami akan mengeluarkanmu dari sini. Ayo. Kita sudah di sini selama 3 bulan. Aku tidak sadarkan diri selama itu. Kau membuat kami sangat khawatir, Leo. Ralph sampai susah tidur. Tidak apa-apa. Lalu, kenapa suaranya berbeda? Dia mengalami kerusakan pada tenggorokannya, dan juga hampir di bagian tubuh lainnya. Ini, minum lagi obat mutagen istimewaku yang sudah dipatenkan. Kau akan segera sembuh. Rasanya ini seperti harus keluar dari dalam tubuhku, bukannya masuk ke dalam. Besok pagi-pagi sekali kita harus mulai latihan lagi. Kau dan aku. Kau akan segera pulih kembali, kawan. Ayolah, Leo. Kau harus mulai bergerak dan mengaktifkan ototmu kembali. Kau sangat lemah sekarang. Baiklah. Aku rasa aku tidak akan bisa kembali seperti semula. Jangan bicara seperti itu. Itu bukan seperti Leo yang kukenal. Ayolah, kita seberangi anak sungai ini. Leo. Astaga. Aku akan... Kau baik-baik saja? Kurasa ini efek obatnya. Badanku tidak enak sekali. Ayo, kita kembali ke rumah. Kau butuh istirahat. Aku tidak pernah bisa berhenti memikirkan Sensei. Mungkin dia masih hidup sampai sekarang. Kita melihat kejadiannya. Shredder melemparnya ke dalam pipa pembuangan. Mungkin Leo benar. Maksudku, Sensei adalah master ninja yang sangat hebat. Yang terbaik di abad ini. Hei kawan-kawan, acaranya sudah dimulai. Kawan, kau pasti sedang bercanda. Sudahlah, tenang saja. Jangan khawatir, akan kuperbaiki. Donnie,
Kita harus mencari sarang Snakeweed. Ini sedang kukerjakan. Kalau begitu, cepatlah! Kau kira berteriak itu membantu? Tidak, aku rasa memukul bisa membantu. Aku akan bekerja lebih cepat lagi. Itu baru semangat. Leo kembali. Dan dia menangis. Oh, kau merindukan kami ya? Aku terkena bubuk yang membutakan. Tentu. Si lembut besar. Dari mana saja kau? Aku rasa itu bukan urusanmu. Baik, terserah. Teman-teman, bisakah kita sudahi ini? Ayo kita berpelukan. Baiklah, sekarang penyembuhan bisa dimulai. Hei, aku rasa aku tahu di mana sarang Snakeweed. Di mana? Pola radial penampakan Snakeweed baru-baru ini mengindikasikan sarangnya berada di epicenter 47 dan dia adalah... Sebenarnya, pada dasarnya kau ingin mengetahuinya. Coba tebak. Seharusnya aku tidak usah tahu. Kita tidak boleh bersama, Ryan. Ini bertentangan dengan protokol armada. Ya, Celestial. Kau tidak bisa menjadi Kapten Dauntless kalau mengikuti semua peraturan. Bagus. Berarti kau tidak keberatan memberiku kode-kodenya. Celestial, kau membuatku patah hati. Tapi disintegratorku masih bekerja. Setidaknya aku punya ini untuk mengingatnya. Astaga, hubungan pria wanita memang rumit. Leonardo, di mana saudara-saudaramu? Aku tidak tahu. Apa maksudmu kau tidak tahu? Ra berpikir dia bisa memimpin tim lebih baik, jadi aku membiarkannya. Bukan kau yang harus memutuskan. Kenapa tidak, Sensei? Aku harus membuat semua keputusan, dan aku lelah dengan itu. Mereka tidak tahu tekanan yang kualami, dan yang mereka lakukan hanyalah mengeluh saja. Apakah terlalu sulit untuk meminta sebuah terima kasih? Tentu saja. Menjadi pemimpin bukan tentang dihargai. Itu tentang tanggung jawab. Tidak masalah apakah bebannya berat. Yang penting kau bisa mengembannya. Sekarang cari mereka. Pepperoni. Selalu berhasil. Mikey, jangan menakutiku seperti itu. Aku kira akan kehilanganmu. Kawan-kawan, aku mengalami mimpi aneh. Aku bermimpi benda di saluran air itu terbuat dari... Sudahlah, lupakan saja, Mikey. Itu hanyalah mimpi. Ada apa dengan gadis yang mencoba membunuhmu? Dia tidak mencoba membunuhku. Dia menyelamatkanku. Dia melempar pisau ke kepalamu. Dia melempar pisau dekat kepalaku. Dia anggota Foot Clan. Tak ada yang sempurna. Kadang aku berharap aku sendirian. Melakukan dengan caraku. Aku muak dengan tim ini. Kawan, kau masih marah? Apa yang kau inginkan, Mikey? Sensei ingin kita membantu bersih-bersih. Tidak mau. Aku tidak mau. Donnie bisa membersihkan ledakannya sendiri. Hei, jika kau ingin beritahu Sensei bahwa kau tidak mau membantu, itu semua terserah padamu, kawan. Baiklah. Aku akan membantu. Sensei, ini benar-benar tidak adil. Donnie yang membuat kekacauan ini, kenapa aku harus membantu? Izinkan aku memberikan saran, Rafael. Saran apa, Sensei? Aku muak dengan saran. Memangnya apa yang akan kau sarankan? Mungkin sebaiknya kau duduk dan merenung untuk sementara. Selalu aku, ya kan? Aku punya sikap yang buruk. Aku jahat. Mereka benar-benar tidak paham. Mereka tidak paham. Apa? Mereka tak memahamimu. Tidak seperti aku. Ini tidak mungkin. Spike? Aku merasa tidak enak. Aku yang salah, Raf, jadi marah.
Bukan kau yang salah, Doni. Sebagian salahmu, tapi Rap harus memperbaiki sikap pemarahnya yang buruk itu. Mungkin dia harus ganti makanannya menjadi pizza tanpa kafein. Wah, alat pelacak Mutagen baru saja mengetahui adanya tabung baru. Ini tidak jauh. Ya, kalau begitu mari bersiap. Aku akan mengajak Rap. Lebih baik kau daripada aku. Aku tidak percaya ini terjadi. Ini luar biasa. Tunggu, ku katakan apa pada yang lain? Katakan pada mereka, kau punya teman baru. Teman yang tahu arti sebenarnya. Teman baru? Kau dan aku, jangan bercanda seperti saudara-saudaramu itu. Kita akan menjadi tim ninja yang hebat. Itu akan luar biasa. Kita akan hancurkan musuh kita. Kita akan melawan penjahat bersama-sama tanpa henti. Ya, itulah maksudku tadi. Kau benar-benar paham. Kau selalu mengerti. Hei, Rap. Astaga. Tenang. Jangan bersuara. Ya? Aku punya misi mencari Mutagen. Aku butuh kesiapanmu. Baiklah. Aku akan menyusul sebentar lagi. Pergilah tanpa aku. Baiklah, karena kami tidak akan menunggu. Kau tak butuh mereka, Rafael. Kita bisa menemukan Mutagen itu sendiri. Ya, benar. Tapi jika kita akan melakukan ini, kau harus bersiap. Teman-teman, lihat. Itu rusa yang sama. Kurasa dia mengikuti kita. Mungkin dia sedang menertawai 4 kura-kura payah yang tersesat di hutan. Sebenarnya dalam agama Shinto, rusa dianggap sebagai pembawa pesan dari Tuhan. Mungkin ini artinya kita di jalan yang benar. Mutan! Tidak, tunggu. Itu bukan mutan. Kawan-kawan, teman, hentikan. Hentikan! Aku bilang hentikan! Dia menghilang. Sensei Splinter? Apakah kau hantu? Rohku sudah terlepas dari tubuhku, tapi tubuh itu masih hidup. Sensei, masih hidup? Kau di mana sekarang, Sensei? Biarkan kami menolongmu. Kau tidak bisa, belum saatnya. Ada banyak yang harus kalian atasi. Jika kalian tidak bisa menemukan kekuatan spiritual terdalam, kalian tak akan bisa menghadapi Shredder. Tapi cedera kakiku ini masih belum sembuh, Sensei. Entah bagaimana. Sampai kakiku sembuh. Kita memilih apa yang menahan langkah kita dan yang memacu kita ke depan. Kalian semua akan mempelajari. Masing-masing dari kalian harus berpetualang sendirian untuk menghadapi hambatan spiritual kalian. Rafael, sifatmu seperti api, jadi kau harus belajar agar fokus pada kekuatanmu. Michelangelo, pikiranmu banyak dipenuhi dengan hal yang tidak penting. Belajarlah untuk kuat dan tenang seperti hutan. Donatello, kau terlalu mengandalkan pikiranmu dan bukannya tubuhmu. Jadi kuatlah seperti gunung. Leonardo, kau harus menjadi seorang pemimpin dalam tubuh dan pikiran. Jadilah seperti angin, jangan ada yang memberatkanmu. Sekarang tidurlah anak-anakku, karena ujian terbesar kalian sudah menunggu di dunia roh. Tantangan yang akan kalian hadapi akan seberat yang kalian hadapi di dunia nyata. Anak-anak, waspadalah. Ya, Kapten Death Cool Star. Aku punya pasukan 5 robot Mega Super Tim 5. Dan aku akan hancurkan kalian sampai menjadi debu luar angkasa. Squeakam, aku takut. Mukaku. Kapten Death, kita harus bagaimana?
ketakutan terbesarku menjadi kenyataan. Tapi demi anak-anak Lobner, aku akan menyelamatkan kalian semua. Aku tidak apa-apa. Aku dengar dalam versi asli Jepang, Coolstar benar-benar dihancurkan. Itu kan hanya sebuah mitos. Aneh. Teman-teman, April, saluran air, cepat! Casey, apa yang terjadi? Apakah robot kaki kembali? Kami dalam perjalanan ke sini berikutnya yang aku tahu, April mulai ketakutan lalu lari. Dia hilang. Tunggu sebentar. Kau baru saja kehilangan April? Tenang. Aku yakin ada penjelasan logis tentang ini. Seperti dia dimakan oleh ular saluran air raksasa. Ayo! Hebat! Mobil Casey sangat cepat ya. Catatan waktunya bagus sekali. Tidak kusangka kalian berhasil. Aku akui, aku kagum. Dia tidak berhenti ya? Sepertinya tidak. Tidak butuh stopwatch untuk tahu mobil ini cepat. Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah mencari mobil itu. Casey, kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Speed Demon. Casey John dibantai. Kau mengejar si gila itu. Polisi tidak bisa menangkapnya. Harus ada yang menangkap mutan gila itu. Dan orang itu harus Casey Jones, iya kan? Benar sekali rambut merah, karena hanya akulah yang bisa. Bagaimana? Kau sudah menemukan masalah dengan koplingnya? Aku sudah menemukan sebagian. Hei Mikey, jaga ayahmu jangan sampai masuk ke gudang. Dengar, Donnie. Maafkan aku mengejar Speed Demon itu tanpamu. Tidak masalah. Aku dan yang lainnya juga sedang membuat rencana untuk mengejar si gila itu. Donnie, kita tahu mobil itu adalah kesempatan terbaik yang kita punya. Kita harus bersatu untuk hal itu. Entahlah. Aku membutuhkan kejeniusan ilmiahmu, Don. Kumohon. Baiklah, aku punya ide. Ide gila yang sangat menakjubkan. Wow, ini menakjubkan. Iya, aku tahu sudah hampir selesai. Aku tinggal mencari di mana masalahnya dengan artificial intelligence dengan sistem komputer onboard. Kemarilah. Kemana kau ayam kecil? Oh, astaga. Apa? Ya ampun, astaga. Oh, tidak lagi, Mikey. Oh, persis seperti aku butuhkan. Mutan lainnya. Wow, apa yang dilakukannya? Dia mencoba bicara pada kita. Ini kalkulasi yang sangat rumit. Mungkin kita tidak butuh artificial intelligence. Mungkin kita hanya butuh... Dr. Clackingsworth, MD. Benar, mungkin Dr. Clackingsworth. MD, sobat. MD. Jadi, dokter, apa kau bisa melakukan antarmuka dengan komputer mobil ini? Baiklah, Doni. Apa yang kita lakukan di sini? Inilah dia. Pembalap kura-kura. Wow.
Jadi kopilotmu adalah seekor ayam? Dia navigator onboardnya. Jadi kalian sungguh berpikir kalau mobil ini bisa menghentikan si makhluk aneh itu? Tidak diragukan lagi, Leo. Dengan mobil ini, Casey Jones tidak akan bisa dikalahkan. Wah, kalau begitu, kau akan segera berubah menjadi pizza jalanan. Pizza jalanan? Kedengarannya seperti salah satu pizza favoritku. Jangan khawatir, April. Dengan semua teknologi keren yang kita gunakan di sini, mobil ini pasti menjadi paling aman di jalan. Apa itu? Oh, itu telur mutagen radioaktif yang mudah menguap. Tapi jangan khawatir, itu sangat aman. Agak. Ini mengagumkan sekali. Aku punya satu kata untukmu. Berhasil! Berhasil? Kalian bisa menyelinap masuk ke sarang? Hai Don, lihat ini. Aku membawakan bahan kimia untukmu. Wow, hebat sekali. Dan walaupun Krang selalu mengejar kami, tapi kami tidak lupa permintaan besar Mikey. TV! Sekarang kita bisa menonton Kloknak lagi. Hore! Kami bawakan sesuatu juga untukmu, Sensei. Kau anak yang baik, Leonardo. Rumah kita ini keren sekali. Bahkan tercium aroma restoran pizza rumahan. Pizza. Kurasa masih terlalu sempit untukku. Rumah bagiku tidak akan lengkap tanpa putriku. Semakin lama dia berada di luar sana, maka semakin beresiko kehilangan kemanusiaannya. Kita bisa membantunya. Kita hanya harus terus mencari. Sepengetahuan kami, Shredder atau Krang yang menemukannya. Tidak. Aku melihatnya berkeliaran di malam hari beberapa hari yang lalu. Tapi aku dalam kondisi yang tidak baik. Aku tak bisa membantunya. Kurasa kita bisa menemukannya. Aku telah perbaharui teknologi mesin pencariku. Dan sebentar lagi aku bisa menyelesaikan ramuan retro mutagennya. Baiklah teman-teman, ayo kita lakukan. Maaf April, kau dan Casey harus tinggal di sini. Khusus ninja saja. Apa? Kalian butuh kami? Ini tidak adil. Aku juga ingin mengejar para alien itu. Kenapa kau harus membendung amarahku, Leo? Di mana aku? Lihat, siapa yang bangun? Kau lepaskan aku. Oh ya, maaf tentang rantainya. Mereka bilang aku harus tetap merantaimu atau kau bisa menyerangku. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Aku Michelangelo. Aku dan saudara-saudaraku menyelamatkanmu dari Krang. Wow. Hah, tidak apa-apa. Kami membawamu ke tempat ini agar kau bisa menyembuhkan diri. Tidak ada yang bisa menyembuhkanmu lebih cepat selain sup mie pizzaku. Ini hal terbaik yang pernah aku rasakan. Benarkah? Hebat. Akhirnya ada yang suka masakanku. Kadang ada bagusnya jadi kura-kura. Apalagi jadi kura-kura pendek. Tempatnya ada ranjaunya. Jadi, siapa namamu? Aku tidak punya nama. Kau tidak punya nama? Hah, ya hari ini hari keberuntunganmu karena aku pintar memberi nama. Coba kita lihat. Kepalamu agak berkulit. Bagaimana kalau head leather? Heather? Tidak, tunggu. Leatherhead. Itu lebih baik. Leatherhead. Jadi namaku Leatherhead. Terima kasih. Tidak masalah. Itu pekerjaanku. Jadi dari tadi aku ingin bertanya padamu. Kenapa kau menjadi gila saat melihat saudaraku Donnie? Saudaramu? Iya, bukannya bersalaman, kau malah menyerang wajahnya dan juga tubuhnya.
Ada saatnya aku kehilangan kendali diriku. Saat aku terbangun, aku takut dengan apa yang sudah aku lakukan. Monster seperti aku memang pantas dirantai. Atau mungkin kau mengira dirimu monster karena semua orang memperlakukanmu seperti itu. Kau lebih bijak dari umurmu. Ya, banyak yang bilang begitu. Benda ini mengalirkan listrik. Kenapa harus aku yang selalu menyentuh benda aneh milik Krang? Ada ide kenapa mereka menggunakannya? Dengan komponen yang tepat, dia bisa memberikan tenaga hampir pada semua benda. Senter, meriam sinar, kota di bulan. Kenapa seekor buaya menginginkannya? Ayo, kita bertanya padanya. Benar, lalu siapa yang akan membawanya melalui air? Ya ampun. Aku yakin akan baik-baik saja. Tapi kau duluan saja, setuju? Tidak lucu. Hei teman-teman, Leatherhead sudah lepas dari rantainya. Maksudmu kau melepaskannya? Apa? Tidak, maksudku dia baik-baik saja. Itu sebabnya aku melepas rantainya. Jadi kau biarkan dia lepas? Mungkin kau lupa kalau dia pernah menyambar wajahku. Baiklah, aku akan selalu mengingatkanmu bahwa dia pernah menyambar wajahku. Tenang, kau pernah terluka lebih buruk lagi. Mikey, harusnya kau tidak membuka rantainya. Bagaimana kalau dia mengamuk? Dia tidak akan mengamuk. Dia benar-benar sudah tenang. Oh, baiklah. Jadi, Leatherhead, tentang Krangnya. Tenang, Bung, tenang. Apa yang kau pikirkan? Kau bilang dia sudah tenang tadi. Aku tidak tahu kau akan bertanya tentang makhluk itu. Baiklah, apa yang harus kulakukan? Entahlah, mungkin mulai dengan yang ringan, seperti bagaimana harimu. Baiklah. Leatherhead, bagaimana harimu? Hariku sangat buruk. Iya, kau diserang oleh Krang. Salahku. Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas. Aku tidak punya masalah dengan kemarahan. Mungkin mereka yang punya masalah dengan kemarahan. Tidak mungkin, musuh besar kita. Ya, Squeaker, itu Cyber Raid X. Hahaha, aku sudah menyerbu sarang pasukan Mecha Robot Super 5 Tim 5. Oh tidak, dia sudah membuat kita terperangkap di dalam pasukan gelembung. Kapten Des, kita harus bagaimana? Tenanglah, Dr. Blip. Tim, aku sudah mempermalukan kalian semua. Tapi aku tidak akan menyerah saat ini. Tidak sekarang, tidak selamanya. Bagaimana kalau sekarang, Pak? Oh, ayolah. Bagaimana bisa seseorang masuk ke markas besar robot super mecha itu? Dia menggunakan tentakel lasernya untuk menutup sistem pertahanan. Kalian terlalu banyak menonton TV sampai otak kalian membusuk. Hei, Raf kembali. Tim, kombinasi dalam zona kerja saat tim. Apa kau sudah tenang, Bung? Aku selalu tenang. Minggir. Robot super pasukan mecha 5 mulai. Ada penyusup. Oh ya ampun. Lagi. Kau mengenalnya, Ralph? Singkirkan tangan baumu dariku. Itu cat wajah. Dia hanya anak-anak. Iya, lepaskan aku, reptil konyol. Selalu mempercayai instingmu, April. Intuisi yang terlatih baik bisa lebih tajam dari matamu. Ya, Sensei. Aku akan... Casey? Diam! Casey? Kau kenal orang ini? Kau kenal mereka? Jangan sakiti dia, dia temanku. Casey, apa yang kau lakukan di sini?
aku punya pertanyaan yang lebih baik. Kau mengenal makhluk-makhluk aneh ini? Ini teman-temanku. Yang lain yang pernah aku bicarakan. Tunggu, jadi mereka bukan orang jahat? Tentu saja bukan. Casey Jones, kenalkan Leonardo, Donatello, Michelangelo. Apa kabar? Aduh. Dan satu lagi, Raphael. Jadi semua kura-kura ini dari Italia? Tidak. Nama mereka seperti nama pelukis dan pemahat favorit Italiaku dari masa Renaissance. Casey? Casey, bangun! Lizardes, gerah, spus, lari! Banyak jebakan! Kita tidak bisa selamat! Kroknak bisa hidup tanpa bertahan! Awas! Zamzim Balabim! Ah! Spus tidak berani lihat. Spus. Kroknak tidak apa-apa. Tombak besi tidak ada artinya bagi kemampuan mistik Kroknak. Aku tidak menyangka aku melihat Kroknak membengkokkan tombak dengan dadanya. Dan aku masih saja bosan. Kebosanan ini bisa mengganggu kesehatanku. Aku butuh bantuan. Jalan-jalan. Kami sedang melatih jurus karate. Mau ikutan? Mikey, keluar. Aku tidak punya waktu untuk jalan-jalan, Mikey. Aku masih mencari retromutagen untuk Karai. Kau lihat, aku bisa memberikan urutan kimia utama pengaturnya. Aku rasa aku bisa menulis semacam reaksi yang dibutuhkan untuk menulis ulang zat asam dari... Ya, angka tertinggi. Lagi. Hei, yo Mikey. Mau jalan-jalan? Kawabanga! Wow, ada mutan lagi. Dia hebat. Namanya pasti Red Lizard. Bukan, tunggu. Scattermander. Tidak, itu payah. Sekarang aku paham. Mondo Gecko. Boom, nama itu payah. Dan aku akan buat kau menggantinya. Tidak bisa dihentikan. Jadi, bagaimana kau bisa menjadi gecko, Bung? Semua berawal pada tahun lalu. Aku berseluncur dengan papan seluncurku yang seluruhnya aku buat sendiri. Hebat bukan? Itu cuma aku dan peliharaanku Gecko Lars. Saat semacam gila jatuh dari langit, itu mengubahku menjadi hal terakhir yang aku sentuh. Geckoku. Aku benar-benar menjadi manusia Gecko. Itu bagus. Wah! Lalu, orang tuaku mengusirku. Aku terdampar di pinggir jalanan. Tapi itu semua bagus, karena aku jadi memiliki banyak teman, seperti kalian. Aku juga meninggalkan band metalku, Savage Blues. Lihat aku. Bung, ada sesuatu yang aku tidak percaya tentang Mondo. Yang sebenarnya, Bung. Bung, dia bisa menjilati bola matanya sendiri. Selain itu, aku merasa bertanggung jawab. Itu semacam kesalahan kami dengan tumpahan mutagen dan semacamnya. Tunggu, Mondo! Buyakasa! Ayo, Casey, angkat. Ada PR yang harus kita kerjakan. Casey tidak akan berhenti berseluncur hanya karena PR. Suruh dia pilih PR dan tiket hoki. Mereka pergi untuk sementara. Mikey dan Casey dan terlalu banyak waktu di tangan mereka, itu sama dengan masalah. Ayolah, mereka terlibat pada masalah seperti apa sebenarnya? Kawabanga! Buyakasa! Satu hal, bro. Buyakasa! Kedengaran
caranya lebih keren daripada Koa Bangga. Tapi Gunggala lebih baik. Bung, jangan paksa aku mulai menyebutkan Gunggala. Tapi Koa Bangga. Sudah terlalu ketinggalan zaman, sobat. Ketinggalan zaman itu sudah biasa. Wow. Aku memegangmu, sobat. Hai Bung, aku bisa saja terluka. Oh, maaf, sobat. Apa yang kalian lakukan? Oh, kami menolong kawan pindah barang-barangnya ke tempat persembunyianmu. Itu bagus. Semoga sukses dengan itu. Bukankah itu keren? Aku membalikan fungsinya dari crank droid. Baik. Kenapa? Iya, agar lebah bisa menangani barang berbahaya sementara kita tidak terluka. Aku tahu. Ini untuk orang-orang cengeng yang takut berkelahi. Bukan, ini untuk orang cengeng yang terlalu pintar untuk berkelahi. Maksudku, Kita panggil dia Metalhead. Tahu kenapa? Karena dia punya kepala dan terbuat dari... Kami mengerti. Aku tidak butuh pemanggang roti untuk menggantikanku bertarung. Ini terlalu, Doni. Dia mempunyai semua yang penting dari seorang ninja. ini adalah inti dari menjadi ninja. Kita beradaptasi. Sekarang lihatlah, serang lebahnya. Kerahkan semua kekuatan kalian. Kau yakin? Aku tidak mau merusak mainanmu. Aku mau. Aku sudah menendang cangkangmu. Aku bahkan tidak harus menggunakan meriam laser. Dengan menggunakan benda ini, aku tidak terlihat, teman-teman. Oh ya? Kau tahu maksudku? Sensei, bolehkah aku mengajak Metalhead berpatroli malam ini? Boleh. Itu tidak adil, Sensei. Kau tidak bisa... Tunggu, apa? Kau sudah menciptakan senjata ini. Kita harus lihat kehebatannya. Itu hebat sekali. Terima kasih, Sensei. Tapi hanya untuk diuji. Jangan dibawa bertempur. Tidak masalah, Sensei. Kau akan membawanya bertempur, kan? Benar sekali.